Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas tahap perkembangan keluarga yang kelima, yaitu tahap keluarga dengan usia anak sekolah. Jadi pertama adalah tahap transisi, kemudian yang kedua adalah tahap awal pernikahan, kemudian tahap dengan anak usia bayi, tahap usia prasekolah, dan sekarang tahap dengan anak usia sekolah. Nah, itu dimulai kapan sih? Dimulai usia 6 sampai 13 tahun kurang lebihnya. Nah, ciri khas dari usia anak sekolah ini, yang pertama, anak tidak mau menuruti kemauan dari orang tua. Jadi, cenderung kalau orang bilang bandel, kamu tuh nakal, kamu tuh bandel. Padahal memang fasenya seperti itu. Jadi, anak itu mulai berusaha untuk menunjukkan eksistensi diri kepada orang lain. Jadi, aku ingin dikenal sebagai diriku, bukan sebagai siapa orang tuaku. Aku ingin menjadi berbeda dari orang tuaku. Nah, makanya dari situ misalnya disuruh X malah melakukan Y, tidak boleh melakukan itu tapi malah akhirnya dia melakukan itu. Karena apa? Dia ingin tidak identik dengan orang tuanya. Kemudian ciri khas yang lain, perhatian pertama ditujukan pada teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok dan bersifat konformis. Maksudnya seperti apa? Jadi anak itu berusaha untuk bisa diakui oleh kelompok sosialnya dengan melakukan hal yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Misalnya musim main layangan gitu. Akhirnya dia berusaha untuk minta ke orang tuanya, ayah beliin aku layang-layang, biar apa? Biar aku bisa main sama teman-temanku. Jadi dia berusaha untuk konformis, itu maksudnya adalah berusaha untuk menirukan sesuai dengan apa yang dilakukan eh, oleh kelompoknya, menirukan cara bersikap dan berperilaku kelompoknya begitu. Kemudian yang keempat, persaingan antar saudara ini mulai kenceng-kencengnya ya. Jadi antar saudara itu ribut satu sama lain. Ya, fasenya lagi kayak gitu. Jadi jangan sampai kita marahin anak atau berat sebelah ke anak gitu. Karena memang ya fasenya seperti itu. Kita punya anak dua, berarti ya yang harus disayangi dua. Kita punya anak tiga, berarti ya yang harus disayangi tiga anak. Jadi jangan sampai berat sebelah. Mungkin karena yang satu lebih pendiam daripada yang lain, akhirnya kita berat ke yang pendiam. Merasa nggak tega sama yang pendiam, dan yang satu kita anggap nakal. Nggak boleh kayak gitu. Sama-sama harus kita akomodir sesuai dengan karakteristik kepribadian masing-masing anak kita begitu. Nah, periode usia sekolah ini dianggap beberapa tokoh dalam psikologi perkembangan sebagai periode krisis dalam dorongan berprestasi. Maksudnya apa? Tahap ini tuh tahap yang harus diperhatikan orang tua untuk kedepannya agar anak itu bisa berprestasi. Jadi anak itu diajarin untuk disiplin. Oke, yuk kita habis maghrib itu habis sholat maghrib kita ngaji. Habis ngaji kita ngerjain PR misalkan. PR tadi pagi yang ada tadi pagi kayak gitu. Terus kita bentuk rutinitas itu. Kemudian bentuk rutinitas pagi. Habis sholat subuh ngaji, habis ngaji bantu-bantu bantu-bantu bersih-bersih rumah, kemudian baru nanti persiapan untuk berangkat ke sekolah, mandi, makan, dan lain sebagainya. Dan ritme-ritme seperti itu. Kemudian nanti siang harus ada tidur siang, biar tubuhnya bisa lebih refresh, kayak gitu. Fase itu yang harus kita ajarkan ke anak, pola hidup sehat gitu. Cara mendisiplinkan anak karena itu akan menentukan ke depannya. Itu menurut banyak ahli di psikologi perkembangan. Mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan baik agar sukses karena kebiasaan ini cenderung akan menetap hingga dewasa. Jadi kalau anak dari kecil udah diajarin lembur, tidur jam 10 11 malam, buat nonton apa baca komik atau sesuatu yang itu tidak produktif, ya bakalan sampai dewasa dia nggak bisa produktif, tidak bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan sehat tersebut. Nah, nih, tugas perkembangan pada anak usia sekolah. Ini dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah dari Freud. Freud menganggap bahwa tahap anak usia sekolah, yaitu usia 6 sampai 13 tahun itu sebagai fase laten. Jadi fase tenang. Anak tuh nggak akan banyak tingkah gitu dalam tanda kutip. Fokus anak itu hanya pada kegiatan sekolah dan membangun relasi, memperbanyak relasi pertemanan dengan orang lain.
Kemudian kalau Kohlberg bilang tahap ini itu tahap transisi antara tahap pra-konvensional ke tahap konvensional. Ini bukan para konvensional ya, tapi pra. Jadi yang awalnya itu dia mengasosiasikan, si anak itu mengasosiasikan baik buruk itu dari sikap orang lain terhadap dirinya gitu ya. Oh, aku melakukan X, nanti bisa buat ayahku marah. Oh, aku melakukan Y biar aku dipuji sama ibuku. Tetapi kalau di tahap konvensional, dia melakukan sudah karena kesadarannya. Jadi aku memang makan dengan tangan kanan karena memang ajaran agama memerintahkan aku untuk makan dengan tangan kanan karena makan dengan tangan kiri itu adalah cara makan setan misalkan. Atau aku harus berjalan menunduk dan mengatakan permisi kepada orang lain ketika aku lewat di depannya. Bukan karena aku ingin dipuji, tetapi karena orang lain, orang yang lebih tua itu harus dihormati begitu. Itu sudah masuk ke tahap konvensional. Jadi bukan karena ingin dipuji atau tidak ingin dimarahi. Kemudian menurut Erikson, tahap usia sekolah ini ada di fase ketekunan versus rendah diri. Jadi ketika dia tekun, dia rajin, keterampilan sosial dan akademiknya itu bakal terbentuk dan dia akhirnya percaya diri. Dia dapat ranking gitu, kemudian dia termasuk anak yang diperhitungkan di sekolah misalkan. Tetapi ketika dia tidak dapat melakukan keterampilan dan tidak memperoleh prestasi penting, akhirnya dia bisa memiliki citra diri yang negatif. Akhirnya dia bisa rendah diri dan dapat menghambat pembelajarannya di masa depan. Aku tuh bodoh. Akhirnya dia melabeli dirinya seperti itu. Padahal sebenarnya dia itu awalnya tuh karena kurang mengasah atau memaksimalkan potensi diri karena orang tuanya tidak memaksimalkan itu, tidak mengasah si anak gitu. Jadi bukan karena dia bodoh, tapi karena memang belum optimal saja dalam mengasah potensinya begitu. Akhirnya citra dirinya negatif, dia akhirnya melabeli dirinya sebagai orang bodoh dan lingkungan sekitar pun juga akhirnya melabeli dia sebagai orang yang bodoh gitu. Kemudian tugas perkembangan usia sekolah menurut Piaget adalah operasional konkret. Anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egosentrisnya perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya gitu. Jadi sudah mulai tahap perkembangan moralnya itu sudah mulai matang gitu. Nah, tugas orang tua itu apa aja sih? Yang pertama, membantu anak untuk melakukan sosialisasi dengan teman-teman sebayanya, dengan tetangganya, dengan lingkungannya, dengan sekolahannya, dengan gurunya, begitu. Jadi ketika anak belum bisa mengkomunikasikan hal yang dia ingin kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada sekolah, orang tua lah yang berusaha untuk menjembatani itu kepada mereka gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan komunikasi terbuka ke anak. Jadi jangan menjadi orang tua yang otoriter. Karena anak itu juga punya hak untuk mengutarakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga menjadi fasilitator, kayak yang tadi sudah saya katakan di awal, menjadi fasilitator menghubungkan antara anak dengan sekolah misalkan. Kemudian yang keempat adalah membentuk karakter anak sejak dini dan mengajarkan arti menghormati dan toleransi, sudah saya katakan di awal tadi ya. Jadi itu cenderung menetap. Ketika kita tidak bisa mengajarkan toleransi, menghormati orang lain, menghargai perbedaan, kedepannya dia bisa fanatisme, bisa menjadi orang yang egosentrisnya tinggi gitu ya, tidak mengasah keterampilan dia akan menghargai perbedaan gitu. Karena itu dibentuk di awal-awal dia usia sekolah. Oke, kemudian tugas orang tua yang kelima adalah mempertahankan hubungan perkawinan yang bahagia. Jadi ini penting banget karena apa? Anak usia sekolah itu semakin peka, semakin bisa melihat orang tuanya. Ketika orang tuanya terjadi konflik gitu ya, cekcok satu sama lain, anak itu bisa menjadi pemurung. Apalagi ketika orang tua itu ribut gitu ya, ketika orang tua ribut karena anak, dia akan merasa bersalah gitu, sudah membuat orang tuanya ribut. Jadi percekcokan orang tua itu karena anak, dia bisa menganggap seperti itu. Kemudian yang terakhir tugas orang tua adalah memenuhi kebutuhan dan biaya hidup keluarga yang semakin meningkat. Ya,
Ya, otomatis ya, karena apa? Biaya sekolah juga nggak murah, kemudian nanti biaya-biaya penunjang yang lain, transport untuk PP dia ke sekolah dan lain sebagainya, atau untuk bekal dia makan di sekolah gitu-gitu. Kemudian untuk mungkin family gathering dan lain sebagainya diperlukan gitu. Jadi memang anak semakin besar itu tuntutan dan biaya hidup dia otomatis akan meningkat. Jadi mulai dari sekarang kita bareng-bareng deh gitu. Ini nasihat pribadi untuk saya sih khususnya dan umumnya untuk teman-teman semuanya, mulai dari sekarang nabung untuk biaya sekolah anak kita di masa yang akan datang gitu. Jangan sampai kita menyesal. Self reminder untuk saya pribadi sebenarnya. Nah, kemudian konflik yang biasa muncul nih di anak usia sekolah. Yang pertama adalah penyakit, kegemukan, kecelakaan atau kecanggungan gitu. Jadi misalkan penyakit kayak sering batuk pilek atau dia punya alergi itu bisa menjadi konflik gitu. Dia bisa menjadi minder. Misalkan dia alergi dingin akhirnya jadi gatal-gatal dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi konflik tersendiri untuk anak karena dia fokusnya tadi kan sudah saya jelaskan di awal bahwa fokus anak adalah bagaimana agar dia itu bisa diterima oleh lingkungan sekitarnya, bagaimana dia itu bisa konformis gitu. Nah, ketika memang dia berbeda dari kelompoknya, dia merasa tidak konformis terhadap kelompoknya. Akhirnya dia menjadi minder gitu karena penyakit itu. Kemudian kegemukan juga, dia menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Kemudian ada nih adik saya sendiri dan juga suami saya ketika kecil dulu menjadi konflik mindernya itu karena dia tidak bisa berbahasa Jawa. Akhirnya apa? Jadi bahan ledekan teman-temannya. Gurunya pun juga mbok ngomong itu pakai bahasa kromo alus gitu. Padahal tidak semua orang bisa eh, mengucapkan bahasa kromo alus dengan benar gitu. Kemudian yang ketiga adalah kecelakaan, baik itu yang tidak menimbulkan cacat permanen pada anak mau hingga eh, kecelakaan yang bisa menimbulkan cacat permanen pada anak. Itu bisa menjadi konflik tersendiri pada anak usia sekolah. Kemudian kecanggungan juga, ya canggung kayak tadi yang saya katakan di awal bahwa contohnya sendiri nggak jauh-jauh dari adik saya dan juga suami saya yang tidak bisa bahasa Jawa dengan halus, akhirnya dia dianggap berbeda dan merasa dikucilkan, akhirnya ada konflik dan cara suami saya pribadi waktu dulu kecil karena dia dijauhi, ya dia buat kenakalan agar dia menjadi pusat perhatian gitu. Dan itu memang sebuah konflik yang seharusnya memang diselesaikan gitu. Terkadang memang kita sebagai orang tua udah deh biarin EGP padahal itu sesuatu yang eh, mengganggu, sangat mengganggu untuk anak. Karena apa? Lagi-lagi sudah saya jelaskan di awal bahwa anak itu memiliki kecenderungan untuk konformis, untuk berusaha sesuai dengan teman-temannya gitu. Kalau misalkan dia itu berbeda, maka itu tuh akan menjadi konflik pergulatan batin tersendiri gitu. Kemudian konflik dengan orang tua, pelabelan orang tua. Ini sering banget dilakukan sama kita gitu, nggak jarang kita melabeli anak kamu tuh nakal ya, delidik ya gitu, misalkan anak nggak bisa diem, hiperaktif, akhirnya apa, anak merasa bahwa ya udah aku nakal ya aku sesuai dengan apa yang dilabelkan orang tua kepadaku gitu, bukannya mengajak anak untuk berdiskusi kenapa melakukan X, kenapa dia itu tumpah-tumpahin air di lantai, kenapa dia coret-coret tembok, kenapa dia eh, gigit temennya misalnya, nggak ditanya sebabnya kenapa tapi langsung kita labeli kamu tuh nakal ya, delidik ya kamu tuh jadi anak gitu. Karena dia dilabeli kayak gitu ya udah dia akan menjadi seperti apa yang kita labelkan gitu. Jadi jangan sampai kita melabeli anak, tapi kita ajak dia komunikasi. Ini udah masuk ke resolusi konflik dong ya. Nah, kemudian kecondongan pada salah satu anak. Astagfirullahalazim, kalau ini eh, apa ya, banyak-banyak istighfar lah kalau ini terjadi pada diri kita. Kita condong pada salah satu anak. Itu nggak baik banget. Itu bisa benar-benar bikin anak tuh merasa tidak berharga gitu. Jadi jangan sampai deh kayak gitu, banyak-banyak berdoa. Kalau saya pribadi kayak gitu, banyak-banyak berdoa karena memang Allah itu yang menguasai hati kita, yang membolak-balikan hati kita. Mungkin memang kita memiliki kecondongan
ya hati manusia itu kan lemah gitu ya, tapi kita kalau bisa banyak-banyak berdoa agar kita bisa adil ke semuanya. Tidak hanya ke anak yang dia terlihat manis saja gitu, tetapi anak yang memang dia itu uh, apa ya, aktif gitu ya. Mungkin keaktifannya dia yang coret-coret tembok, dia yang eh, apa namanya, tumpah-tumpahin air, kemudian sobek-sobek kertas, itu adalah bentuk dia untuk mencari perhatian dari orang tuanya. Jadi gali itu, jangan labeli anak gitu. Kemudian yang ketiga adalah sibling rivalry. Jadi persaingan antar saudara. Karena apa? Karena orang tuanya itu selalu membanding-bandingkan dia dengan saudaranya. Gitu. Akhirnya dia merasa bahwa saudaranya itu bukan partner yang bisa saling bahu-membahu dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing anak, tetapi dia sainganku. Karena dia gitu ya. Karena dia aku dianggap rendah oleh orang tuaku. Manusia mana sih di dunia ini yang ingin dianggap rendah oleh orang lain? Nggak ada. Tahap yang paling tinggi gitu ya, tahap yang paling tinggi, tahap kebutuhan manusia yang paling tinggi menurut Maslow adalah aktualisasi diri, dan setiap orang itu berusaha untuk bisa mengaktualisasikan diri di lingkungannya, termasuk di lingkungan keluarga. Jadi bagaimana dia bisa diterima oleh keluarganya dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau orang tua itu suka membanding-bandingkan gitu ya, suka membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain, anaknya yang satu dengan anaknya yang lain, ya dia akan merasa ini saudara aku, ini harus menjadi sainganku, aku nggak boleh kalah dari dia. Padahal enggak, kita tuh harusnya saling bahu-membahu untuk bisa bekerja sama. Karena kita saudara, kita harus saling menyayangi, mengasihi, dan saling membantu satu sama lain ketika memang yang satu lemah di bagian yang lain dan saudara yang lain itu unggul di bagian tersebut. Misalnya seperti itu. Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa dia sering dilabeli oleh orang tuanya, bagi teman-teman yang merasa orang tuanya itu tidak adil gitu terhadap dirinya dan saudaranya, dan menganggap bahwa saudaranya itu dianak emaskan oleh orang tua, please sabar, banyakin doa gitu aja. Dan berjanjilah pada dirimu sendiri besok ketika kamu menjadi orang tua, kamu tidak akan memperlakukan anak-anakmu seperti itu. Jangan sampai anak-anakmu itu merasakan dalam tanda kutip kepahitan gitu. Kepahitan yang kamu rasakan saat ini. Jadi tidak semua hal itu bisa kita rubah, tetapi kita bisa merubah sesuatu mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi janganlah kalian berharap pada orang lain, tapi berharaplah pada dirimu sendiri gitu ya teman-teman. Kemudian dengan teman sebaya, memang ketika dia sekolah itu dia berada pada taraf konformis, tetapi dia masih memiliki kecenderungan untuk egosentris, bahkan hingga dia itu remaja dan mulai menghilang ketika dia itu dewasa gitu. Jadi ya wajar kalau dia itu masih egosentris. Jangan kita berharap dia itu sudah memiliki kesadaran moralitas yang tinggi, karena memang usia anak sekolah, prasekolah, bahkan hingga remaja itu mereka masih memiliki sifat sikap egosentris itu gitu. Nah, resolusi konflik yang pertama, seperti yang sudah dikatakan di awal nih, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di tahap sebelumnya, yang pertama adalah menentukan pokok permasalahan. Jadi sebenarnya ketika ada kenakalan anak usia sekolah, apa sih sebenarnya masalahnya itu kenapa? Kemudian yang kedua, mendiskusikan sumbangan masing-masing anggota keluarga dalam permasalahan yang muncul. Oke, ini masalahnya seperti ini, karena ini, dan kita solusinya sekian, seperti ini misalkan. Nah, kemudian mendiskusikan jalan keluar ya, sudah saya katakan sebelumnya. Dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah menentukan dan menghargai peran masing-masing terhadap penyelesaian masalah. Jadi, oke, ini perannya ibu. Ibu itu tugasnya nanti ngingetin, ayah itu nanti tugasnya adalah sebagai dalam tanda kutip adalah hansip gitu ya, yang siap menegur ketika memang kita tidak sesuai dengan rule atau alur dalam penyelesaian konflik kita misalnya. Kemudian anak yang memang tugasnya
untuk bisa jujur gitu terhadap apa yang dia rasa, misalnya seperti itu. Kamu terbuka aja sama ibu, sama ayah, sebenarnya kenapa, misalkan seperti itu. Jadi memang kunci pertama adalah sadari masalahnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian saling bahu-membahu memberikan kontribusi satu sama lain untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian yang belum tercatat di sini adalah bagaimana kita melakukan follow up terhadap resolusi konflik yang sudah ada. Ketika kita sudah menentukan nih solusinya ini, oke, kita harus evaluasi nih, misalkan 2 minggu, 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan, kita lihat perkembangannya. Apakah konflik itu membaik atau tidak? Nah, ketika ternyata misalkan qadarullah tidak membaik, gitu ya, maka kita bisa pergi ke tenaga profesional, dalam hal ini adalah psikolog atau ke guru spiritual gitu, yang bisa menengahi konflik, mengidentifikasi secara lebih detail karena mereka memiliki ilmu yang jauh lebih mumpuni daripada kita, begitu teman-teman semuanya. Sekali lagi ini adalah tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman merasa bahwa video ini dianggap bermanfaat, maka bisa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.